Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membedah statistik untuk artikel ini dia artikelnya. Jadi judul artikelnya pengaruh corporate social responsibility terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, untuk video kali ini yang kita bedah ini artikelnya itu metode statistiknya di artikel ini menggunakan metode partial least square PLS SEM, Structural Equation Modeling, pendekatannya itu PLS SEM. Kita bisa lihat kalau kita duplikat, jadi kita bisa melihat di bawah ini kalau kita bedah papernya, kita ingin mengetahui nih. Nah, ini dia. Nah, jadi di paper ini dia menggunakan softwarenya namanya Smart PLS. Nama softwarenya Smart PLS, kemudian metode yang digunakan itu PLS atau PLSM. Kita bisa lihat nanti dia. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode partial least square. Nah, oke ya. Jadi di paper ini menggunakan metode PLSM, softwarenya namanya Smart PLS. Nah, ternyata di paper ini dia menggunakan data keuangan, ya. Jadi di paper ini dia tuh menguji pengaruh, ini dia, pengaruh CSR terhadap ROA, pengaruh CSR terhadap ROE, pengaruh CSR terhadap EPS, dan pengaruh CSR terhadap NPM atau Net Profit Margin. Bisa kita lihat, saya ngeringkas papernya, gambar kerangka penelitiannya seperti ini. Jadi, dalam artikel tersebut, ada melibatkan variabel kontrol. Kalau kita telusuri lagi, kita bisa lihat di sini, di bagian variabel, tunggu ya, kita cek dulu. Nah, ini dia. Variabel dependennya itu ROA, ROE, EPS, sama NPM. Variabel independennya itu merupakan CSR. Nah, ternyata ada lagi variabel yang digunakan namanya variabel kontrol. Ini dia. Dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol. Variabel kontrol yang digunakan dalam artikel ini, dia menggunakan namanya ukuran perusahaan dengan melihat total asetnya sama leverage. Nah, jadi kita bisa tahu variabel kontrolnya ada dua, size sama DER. Size itu ukuran perusahaan sama DER. Leverage itu DER. Nah, seperti itu ya. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini, kalau kita lihat, nah ini datanya. Jadi, artikel ini tuh menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Dia meneliti pada tahun 2014 sama 2015. Ternyata pada tahun 2014 itu ada 143 perusahaan manufaktur. Tapi ada yang nggak memenuhi kriteria. Misalkan nih, tidak tersedia laporan lengkap pada tahun 2014. Ternyata ada 8 perusahaan nih yang nggak memenuhi, maka dieliminasi. Kemudian tidak memiliki data yang lengkap, ada 67, dieliminasi perusahaannya. Jadi, dari 143 perusahaan manufaktur pada tahun 2014, yang terpilih itu ada 68. Nah, ini dia. Nah, kemudian di tahun 2015, dari 143 perusahaan manufaktur, yang memenuhi kriteria pada tahun 2015 ada 71. Jadi, total yang diteliti itu ada 68 ditambah 71, 139 baris. Jadi kira-kira contoh datanya seperti ini. Ada 139 baris. Ini datanya sudah saya karang. Tapi data artikel tersebut bukan ini. Ini hanya sebagai contoh saya aja. Nanti kita praktekkan menggunakan Smart PLS. Ya. Nah, apa sih hasilnya? Oke, kita langsung lihat hasilnya. Nah, kita bisa melihat di sini bagian hasilnya. Dari sini kita bisa melihat pengaruh CSR terhadap ROA. Kita bisa melihat nilai original sampelnya. Atau nama lainnya itu PET coefficient atau koefisien jalur. Jadi nilai koefisien jalur CSRI, nah
dia tuh menggunakan proxy CSRI. Ya, kalau kita lihat di artikelnya di sini, nah ini dia. Dia pengungkapan CSR berpedoman pada Global Reporting Initiative Generasi. Jadi dia menggunakan rumus ini dia. CSR itu menggunakan rumus Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan, CSRI. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi hasilnya yang pertama, CSR ini berpengaruh positif terhadap ROA. Kita bisa mengetahui pengaruhnya positif atau negatif, kita bisa melihat nilai di kolom original sample. Original sample ini nama lainnya itu path coefficient atau koefisien jalur. Jadi nilai koefisien jalur CSRI terhadap ROA itu 0,148. Karena nilainya positif, berarti CSRI berpengaruh positif terhadap ROA. Nanti akan saya tunjukkan hasil dia. Nah, kemudian CSRI juga berpengaruh positif terhadap ROE karena nilai koefisien jalurnya positif. CSRI juga berpengaruh positif terhadap EPS karena nilai koefisien jalurnya positif ya, 0,06. Begitu juga CSRI juga berpengaruh positif terhadap NPM, 0,268. Jadi CSRI itu memberikan pengaruh yang positif terhadap ROA, ROE, EPS, sama NPM. Nah, kita sudah tahu pengaruhnya positif, tapi kita ingin tahu lagi pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Bahasa lain signifikan itu nyata atau tidak. Nah, dari 4 yang tadi itu ternyata di sini dia menggunakan kriteria nilai T statistik. Kalau nilai T statistiknya lebih besar daripada T tabel, maka sehingga kriteria penerimaan hipotesa atau hipotesisnya diterima, atau kita bisa menyatakan hipotesisnya pengaruhnya signifikan seperti itu. Di sini dia menggunakan kriteria T tabelnya itu 1,96 dengan alfa 5%. Oke, kita mulai lihat lagi hasilnya. Ternyata CSRI itu tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Karena nilai T statistiknya itu 1,512 ya, itu lebih besar daripada lebih kecil daripada 1,96. Kalau lebih besar daripada 1,96 berarti pengaruhnya itu signifikan atau bermakna. Begitu juga CSRI juga nggak berpengaruh signifikan ya terhadap ROE karena nilai T statistiknya 0,916 ya, lebih kecil daripada 1,96. Begitu juga CSRI juga nggak berpengaruh signifikan terhadap EPS karena T statistiknya 0,68 di bawah 1,96. Tapi CSRI dia berpengaruh signifikan terhadap NPM. Kenapa signifikan? Karena T statistiknya 2,297, lebih besar daripada 1,96. Jadi kesimpulannya, dari empat hipotesis tadi, semuanya itu memberikan pengaruh yang positif. CSRI berpengaruh positif terhadap ROA, berpengaruh positif terhadap ROE, berpengaruh positif terhadap EPS, dan berpengaruh positif terhadap NPM. Cuman, dari empat pengaruh positif tadi, yang signifikan atau yang nyata adalah CSRI terhadap NPM, karena nilai T statistiknya 2,297 di atas 1,96. Sementara T statistik yang lain itu di bawah 1,96, maka itu nggak signifikan. Kita bisa lihat langsung hasilnya di pembahasan. Di sini dinyatakan di bagian sini ya, variabel CSR itu memiliki hubungan positif, nah itu dia, dengan profitabilitas yang diproksikan ROA, ROE, EPS sama NPM. Kan benar kan? Sama kesimpulannya. Jadi CSR itu berpengaruh positif terhadap ROA, ROE, EPS sama NPM. Tetapi hanya dengan proksi NPM variabel CSR dapat mempengaruhi profitabilitas secara signifikan. Nah, itu dia. Karena nilai T statistik CSR terhadap NPM tadi di atas 1,96. Mana dia? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Paham ya? Jadi itulah hasil dari paper ini. Nah, sekarang kita coba praktek menggunakan Smart PLS. Saya sudah menyiapkan datanya. Jadi datanya itu ya disajikan dalam Excel dulu seperti ini. Kita tinggal copy datanya. Seperti ini datanya kita copy.
Kemudian kita buat file text dokumen di sini. Kita buat data untuk Smart PLS. Kita pindahkan datanya. Nah, ini sudah dipindahkan datanya ya. Jangan lupa di save. Kita close. Nah, di sini kita buat file project baru aja. Ini Smart PLS latihan. Latihan YouTube part 4 data keuangan. Oke, kita pilih oke. Kemudian kita import datanya. Nah, ini data tadi kita import. Apakah berhasil masuk? Nah, datanya sudah masuk ya. Sekarang kita tinggal menggambar modelnya. Di sini 1 2 3 1 2 3. Ada 4 di sini. Kita beri nama variabelnya. Di sini namanya CSR. Kemudian di sini namanya size atau ukuran perusahaan. Di sini namanya DER, leverage DER. Kemudian ya benar, ROA, ROE, EPS. Di sini ada ROA. Kemudian di sini ada ROE. Di sini ada EPS. Dan satu lagi di sini ada NPM. Ya, NPM. Oke. Kemudian kita tinggal menarik panahnya ya, atau jalurnya. Seperti ini kita tarik jalurnya. Oke, size sama DER ini merupakan variabel kontrol ya. Oke. Seperti ini. Satu lagi ada yang ketinggalan, indikatornya kita masukkan CSR di sini, ROA di sini, ROE-nya di sini. Ini ada EPS, kemudian NPM, size, ukuran perusahaan, sama leverage. Oke, kita bisa geser ya. Geser ke sini. Kita bisa atur indikatornya untuk arah ke sebelah kanan. Nah, sekarang tinggal kita lakukan pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping. Kita lihat hasilnya. Nah, ini lagi proses perhitungan bootstrapping, maka hasilnya muncul seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita sekarang coba melakukan interpretasi. Di sini kita bisa lihat, ini saya sembunyikan aja, nah seperti ini. Kita lihat pengaruh CSR terhadap EPS, ya. Kita bisa melihat nilai pada kolom original sampelnya atau koefisien jalurnya. Nilainya positif ya. Jadi nilai koefisien jalur CSR terhadap EPS itu 0,187. Nah, nilainya itu positif, berarti CSR berpengaruh positif terhadap EPS. Tapi kalau kita lihat nilai T statistiknya, itu kan 1,818. Masih di bawah 1,96. Artinya CSR ini berpengaruh positif terhadap EPS, namun dia nggak signifikan. Nah, T statistik sama p-value ini kegunaannya sama. Sama-sama untuk mengetahui pengaruhnya signifikan atau enggak. Cuman kalau dia p-value, itu dibandingkan dengan 0,05. Kalau p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka itu pengaruhnya signifikan atau bermakna. Di sini p-value-nya 0,070, masih di atas 0,05, berarti pengaruhnya itu nggak signifikan. Seperti itu dia. Nah, sekarang kita fokus CSR terhadap NPM. Kita bisa lihat nilai koefisien jalurnya itu 0,181 ya. Sama, CSR juga berpengaruh positif terhadap NPM. Cuman kalau kita lihat nilai T statistiknya 1,935, itu masih di bawah 1,96. Jadi CSR berpengaruh positif terhadap NPM namun nggak signifikan. P-value-nya juga 0,054, masih di atas 0,05, berarti nggak signifikan. Nah, tapi kalau pada ROA original sampelnya 0,224. Berarti CSR berpengaruh positif terhadap ROA. Nah, kita lihat nilai T statistiknya 2,395. Ternyata sudah di atas 1,96. Berarti CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap si ROA-nya. P-value-nya 0,017 ya, lebih kecil daripada 0,05, ada signifikan. Nah, CSR terhadap ROE dia berpengaruh positif. CSR berpengaruh positif terhadap ROE. Nilai koefisien jalurnya atau original sampelnya 0,021. Tapi dia nggak signifikan karena p-value-nya 0,824 di atas 0,05. Atau T statistiknya 0,222 lebih kecil daripada 1,96. Sebenarnya hasil ini mirip sih dengan hasil di artikel tadi. Nah, maka datanya saya karang ya, jadi agak sedikit berbeda.
Cuman kalau pada data saya ini ternyata si CSR-nya itu signifikan mempengaruhi si ROA. Sementara EPS, NPM, sama ROA itu nggak signifikan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum.